Halo, perkenalkan saya Johannes Wendel, mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika. Di sini saya akan membawakan materi mengenai perangkat lunak. Dan kita punya 6 pokok pembahasan. Yang pertama pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga sejarah, yang keempat jenis-jenis, yang kelima macam-macam, dan yang terakhir contoh. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, pengertian. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa digunakan. Yang kedua, fungsi perangkat lunak. Fungsinya yaitu yang pertama memproses data, perintah atau instruksi agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dan perangkat kerasnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi komputer, penerjemah. Yang kelima, penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Yang berikutnya, sejarah perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak atau software sudah dimulai sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage. Namun baru dikenalkan secara resmi pada khalayak pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Echtscheidung. Alan Turing yang merupakan seorang ahli matematika yang menjadi orang yang pertama kali mencetuskan bahwa komputer dapat menjalankan beberapa program yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selain itu, pada tahun 1930, Alan Turing juga menjadi penemu dari mesin Turing, yaitu sebuah alat yang dapat menjalankan serangkaian perintah. Sementara untuk kata software sendiri dicetuskan oleh John Tukey yang juga berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1998. Dalam perkembangan, perangkat lunak terbagi ke dalam 4 era, yaitu yang pertama, era pemula. Perangkat lunak pertama kali muncul dalam bentuk sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Sebelumnya, perangkat lunak dan perangkat keras masih berada dalam kesatuan dan hanya digunakan untuk satu tujuan tertentu. Yang kedua, era stabil. Pada era ini, perangkat lunak sudah dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi, sehingga tidak dapat dipakai oleh kalangan peneliti dan akademis saja, namun juga industri dan perusahaan. Selain itu, pada programasi ini juga mulai diterapkannya sistem basis data yang mampu memisahkan data dengan program. Yang ketiga, era mikro. Perkembangan perangkat lunak di era mikro dapat dilihat dari perbedaan software yang terbagi menjadi 2, yaitu perangkat lunak sistem yang menangani internal komputer dan perangkat lunak aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna secara langsung sesuai kebutuhan dan tujuan tertentu. Yang keempat, era modern. Selanjutnya, pada era modern, perangkat lunak sudah berkembang menjadi sangat canggih dan modern. Di masa ini, perangkat lunak sudah mengenal input dalam bentuk suara maupun gambar, serta distribusinya ada yang berbayar dan ada pula yang gratis. Yang berikut jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Meskipun sudah dibeli, namun lisensi untuk menyebarluaskan tidak diberikan kepada pengguna.
karena tindakan tersebut termasuk ilegal. Contoh software berbayar adalah Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. Yang kedua, freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Biasanya pengembang software membuat perangkat lunak ini komunitas tertentu. Hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software terbaru. Contoh software freeware adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Yang ketiga, free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bebas untuk melakukan penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. Yang keempat, shareware. Perangkat lunak dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu, biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan penggunaan dengan waktu yang terbatas, biasanya 15 atau 30 hari. Shareware dibagikan secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dari perangkat lunak tersebut. Yang kelima, malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak karena bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini untuk menyusup bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contoh malware adalah spyware atau perangkat lunak pengintai, hardware atau perangkat lunak yang tidak jujur, virus komputer, dan software lainnya yang dibuat dengan tujuan merugikan. Yang keenam, open source software. Perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Perangkat ini biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas untuk dikembangkan dengan lisensi GPL atau General Public License. Contoh perangkat lunak ini adalah Linux yang fungsinya setara dengan Microsoft Windows. Yang ketujuh, firmware. Perangkat lunak penyimpan yang hanya dapat dibaca atau memori read-only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau perkembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Biasanya firmware telah menyatu dengan perangkat lunak. Macam-macam perangkat lunak. Terdapat 4 macam perangkat lunak, yaitu yang pertama, perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Jenis perangkat ini merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain dapat berfungsi. Sistem operasi mengatur segala proses, termasuk mengelola memori, menerjemahkan input, output, kabel pengkodean, dan lain-lain. Pada intinya, perangkat ini menghubungkan pengguna perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan sebagai secara bersamaan. Contoh dari perangkat lunak sistem operasi ini adalah Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS Apple, Google Android, dan OS Windows Phone. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Sesuai namanya, macam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputermu yang bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang sekaligus dikenal sebagai perangkat non-esensial yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan dioperasikan sesuai kebutuhan penggunanya. Contohnya seperti Adobe Photoshop, Skype, Adobe Premiere, Excel, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah software yang menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Perangkat lunak ini umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, mengembangkan, hingga mendebug software lain seperti perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Misalnya saja Python, PHP, Java, C++, Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Terdapat 3 level bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa tingkat rendah
tingkat rendah atau low level language. Bahasa ini disebut juga sebagai bahasa mesin, di mana pengkodeannya menggunakan angka 0 dan 1. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi atau high level language. Pengkodean bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa Inggris. Beberapa contohnya seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu BASIC, COBOL, Fortran, dan lainnya. Bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa ini berfokus terhadap objek atau yang dikenal dengan Object Oriented Programming atau OOP. Contohnya ada DLP, Visual Basic, Visual C++. Yang keempat, perangkat lunak tambahan program atau program bantu atau utility. Software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengelolaan komputer seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan lain-lain. Contoh seperti WinZip, antivirus, ScanDisk, Vulnerability, dan Fragment. Contoh-contoh perangkat lunak. Contoh perangkat lunak. Perangkat lunak menjadi suatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam meningkatkan produktivitas kerja. Terdapat banyak kategori software yang digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pengguna. Berikut beberapa contoh software yang sering digunakan. Yang pertama, software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer, contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Yang kedua, software browser. Sesuai namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Yang ketiga, Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah pengisian dalam berbagai pekerjaan kantor, seperti perangkat lunak mengolah data, mengolah angka atau akuntansi, media presentasi, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Excel, Word, Outlook, dan Power. Yang keempat, Paint software. Software yang digunakan untuk mengolah gambar atau desain, mulai dari proses membuat suatu gambar hingga editing desain, dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu Adobe Photoshop, CorelDRAW, Paint, dan lain-lain. Yang kelima, software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mencegah masuknya serangan virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus ini berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat kamu mendownload file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Untuk software antivirus yang ada yaitu Smadev, PG, Norton, dan masih banyak lagi. Itu adalah materi singkat yang telah saya sampaikan. Salam.